Ulama mengatakan Ibnu Abbas itu musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pemirsa MPTV yang saya hormati. Kita akan membahas soal musik nih. Musik sebenarnya video lama yang dilansir oleh Ustadz Adi Hidayat tentang musik. Sehingga Ustadz Adi Hidayat diserang oleh banyak orang, terutama dari kalangan Wahabi Salafi, seolah-olah Ustadz Adi Hidayat menghalalkan musik. Sebenarnya dalam konteksnya, kalau kita lihat videonya Ustadz Adi Hidayat, justru memberikan gambaran bahwa musik itu adalah persoalan ikhtilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang, dan juga ada yang menganggap bahwa ini adalah ranah abu-abu. Begini sejarahnya, kalau kita melihat dari videonya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat hanya mengetengahkan bahwa ketika Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang kafir melalui syair-syair, lalu kemudian sahabat juga memberikan gambaran kepada Rasulullah ketika itu, bahwa Rasulullah juga mempunyai orang yang melawan syair-syair maupun musik ini dengan orang-orangnya yang memberikan syair dan musik yang mengarahkan kepada kebajikan dan kearifan. Nah, ini juga disampaikan di dalam videonya Ustadz Adi Hidayat itu. Artinya Rasulullah sendiri juga melakukan counter attack, kontra narasi terhadap serangan-serangan bagi umat Islam dan juga Rasulullah ketika itu, di mana yang dilakukan oleh orang kafir dengan menggunakan syair-syair, Nabi juga melawannya dengan syair-syair dengan versi Islam. Artinya apa? Ustadz Adi Hidayat di situ mengetengahkan bahwa Rasulullah juga menggunakan syair atau menggunakan musik untuk melawan orang-orang kafir yang menyerang orang Islam. Dalam konteks ini, artinya musik atau syair-syair itu tidak selalu haram. Sepanjang dia memberi arus-arus utama terhadap perbuatan yang sifatnya bajik dan kearifan, Rasulullah juga melakukan itu. Artinya Rasulullah juga mengerahkan para musisi, orang-orang yang paham dan mahir dalam membuat syair, sehingga apa? Rasulullah juga memperbolehkan itu. Nah, kemudian Ustadz Adi Hidayat juga memberikan gambaran bahwa pada zaman Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah, orang-orang Islam juga menggunakan syair dan musik untuk syiar bagi orang-orang yang belum mengenal Islam. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini. Bahwa di dalam sebuah kitab namanya Kitabul Aghani yang ditulis oleh Al-Isfahani mengatakan bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada orang yang bermain musik. Namanya Sa'ib Khotir yang selalu bermain musik untuk menyampaikan pesan-pesan kebajikan. Nah, ini yang kemudian dilupakan oleh orang-orang Wahabi Salafi bahwa musik itu tidak mutlak diharamkan pada zaman itu. Kalau memang musik dan syair itu diharamkan, tentu saja para khalifah pada zaman itu sudah melarangnya. Nah, ini tidak. Justru Sa'ib Khotir menggunakan alat musik berupa musik petik yang dikenal sebagai lut atau oud di Arab untuk mengiringi dia ketika menyampaikan syair-syair itu dari rumah ke rumah. Ini diterangkan dalam Kitabul Aghani yang ditulis oleh ahli sejarah namanya Al-Isfahani pada abad ke-10. Nah, lalu kemudian musik ini berkembang. Banyak para khalifah, terutama pada zaman Bani Abbasiyah, yang justru orang-orang dari kalangan musisi yang biasa memainkan musik-musik Arab ketika itu seperti lut. Lut itu adalah alat musik petik yang senarnya dipilih dari pelepah kurma yang dikeraskan. 4 senar ketika itu. Nah, lalu selanjutnya pada zaman Bani Abbasiyah juga muncul banyak ilmuwan muslim seperti Al-Kindi yang menetapkan
salah satu notasi dasar dalam bermusik. Sebelum itu, banyak juga musisi Islam yang kemudian melakukan kodifikasi alat-alat musik Arab yang berserak di mana-mana kemudian dikumpulkan. Namanya Ibrahim Al-Mausili. Nah, ini kemudian yang tidak pernah diketahui artinya apa? Kalau memang musik ini mutlak diharamkan di dalam Islam, maka tentu saja para khalifah dan juga para pemimpin ketika itu pasti akan melarang musik. Tapi justru 3 khalifah awal di dalam Bani Abbasiyah itu juga seorang musisi. Ditambah lagi dengan Al-Farabi misalnya. Al-Farabi membuat sebuah kitab berjudul Al-Kitabul Musikal Kabir yang kemudian mempengaruhi musik-musik Eropa ketika kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kitab ini akhirnya di Eropa berjudul De Ortus Sintiarium. Nah, ini kemudian yang mempengaruhi berbagai khazanah-khazanah musik di dalam Islam. Selanjutnya kemudian ketika kekuasaan Islam itu betul-betul menguasai semenanjung Iberia dan Andalusia di Eropa, semakin banyak memunculkan musisi Islam yang menyampaikan syiar-syiar Islam melalui musik dan juga melalui syair-syair atau syair di dalam wacana yang kita kenal hari ini. Misalnya ada Ziryab. Ziryab ini nama aslinya adalah Abul Qasim Ali bin Nafi. Dia adalah seorang musisi yang pertama kali memperkenalkan alat untuk memetik senar yang disebut dengan kleptra itu dengan cakar elang. Ini adalah seorang musisi muslim. Dan bahkan Ziryab ini atau Abul Qasim Ali bin Nafi ini yang pertama kali menambahkan senar yang tadinya senar di dalam gitar itu ada 4, ditambahkan lagi menjadi 5. Ini adalah kontribusi dunia Islam pada zamannya kepada dunia musik di seluruh dunia. Sehingga kemudian musik ini tidak bisa lepas begitu saja dari berbagai khazanah Islam dan juga peradaban-peradaban Islam. Karena musik Eropa kemudian bangkit ketika itu karena terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari beberapa ilmuwan Muslim. Karena memang pada zaman itu bermusik itu juga dimasukkan ke dalam berbagai implementasi teori-teori matematika. Yaitu seperti teori Pitagoras atau Al-Khawarizmi juga menggunakan itu. Bahkan banyak metodologi pengobatan pada zaman Islam abad pertengahan itu menggunakan musik. Bahkan juga, nah ini harus diketahui juga, Imam Al-Ghazali berhasil memantik kesadaran kognitif umat di Arab ketika itu untuk mengenal Tuhan dengan menggunakan musik. Ini ditulis tuntas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Sama. Nah, ini yang tidak pernah diketahui orang. Artinya apa? Kalau orang-orang Wahabi Salafi hari ini mutlak mengharamkan musik, lalu apakah orang-orang para khalifah termasuk para ulama dan juga para ilmuwan Islam mulai dari Arab hingga Andalusia, apakah tahu bahwa ini haram lalu kemudian dipaksakan untuk dipraktikkan? Tentu saja tidak. Orang-orang ini juga mengenal fikih Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi mereka menganggap bahwa musik tidak sepenuhnya haram. Tidak sepenuhnya juga halal. Artinya ada batasan-batasan tertentu yang kemudian bisa membuat sesuatu menjadi haram atau menjadi halal. Salah satu dalam hukum fikih modern ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam Al-Halal wal Haram fil Islam, yang menurut Yusuf Al-Qaradawi, musik itu halal dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tertentu ini adalah bermain musik itu boleh sepanjang tidak menganjurkan kemudorotan terhadap umat manusia dan juga wabil khusus tidak menggerus keimanan dan akidah orang Islam. Artinya apa? Ini adalah persoalan manusianya, bukan hukum dari bermusiknya itu sendiri. Suatu contoh misalnya, ketika ada orang dengan bermusik, dia kemudian menjadi pemabuk atau menjadi pemadat, atau karena bermusik, dia kemudian menjadi pezina. Ini adalah persoalan tingkah manusianya, bukan karena musiknya. Analogi sederhananya begini, kalau kemudian ada guru agama yang menghamili muridnya,
Apakah pekerjaan guru agama harus diharamkan? Tentu saja tidak. Yang justru menjadi haram adalah kelakuan dari manusia yang berprofesi sebagai guru agama itu. Kalau ada tabib kemudian menghamili pasiennya, apakah kemudian profesi tabib ini menjadi haram? Tentu saja tidak. Kelakuan tabibnya yang kemudian membawa kemudorotan dan ini menjadi haram atas kelakuannya itu. Tabib itu adalah pekerjaan mulia. Guru agama juga menjadi pekerjaan yang mulia. Musisi juga kemudian menjadi pekerjaan yang mulia sepanjang dia membawa kebajikan dan kearifan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudaraku pemirsa MPTV. Oleh karena itu apa yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu benar adanya. Semua tergantung dari implikasinya. Para ulama, para pemimpin dan juga para ilmuwan Islam yang juga menggeluti kedokteran, astronomi, astrologi, geografi, ahli matematika pada zamannya itu tentu saja bukan orang-orang bodoh. Mereka menggunakan syiar-syiar Islam melalui musik dan juga syair, melalui puisi-puisi yang diiringi dengan musik. Nah, kesimpulan besarnya adalah jangan terlalu mudah untuk mengharamkan apapun. Termasuk juga mengharamkan yang menurut pemikiran kita secara eksklusif haram, lalu kemudian kita menghakimi orang lain yang menganggap ini tidak mutlak haram. Saudara-saudaraku sekalian, kita semua hari ini merujuk kepada para ulama. Kita semua hari ini menjalankan ajaran agama berdasarkan katanya. Kata ini, kata itu, kata kitab ini, kata kitab itu. Menurut ulama ini, menurut ulama ini. Artinya apa? Perdebatan-perdebatan yang bersifat furu'iyah, yang bersifat khilafiyah, yang masih belum jelas juntrungannya antara halal dan haram, ini adalah perdebatan-perdebatan yang terus bergulir dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, jangan biasakan berdebat soal dalil-dalil di mana semua orang dengan dalil ini bisa menghalalkan atau mengharamkan. Khamr haram, jelas. Ya sudah, tidak perlu diperdebatkan lagi. Riba haram, kita tidak perlu perdebatkan lagi. Yang perlu diperdebatkan adalah ketika riba diharamkan, apakah bank termasuk haram atau halal. Ini yang menjadi persoalan kita. Dan kita juga tidak perlu berdebat mati-matian dengan menggunakan urat leher, seolah-olah haram dan halal itu kita yang menentukan. Kalau kita selalu berdebat soal dalil-dalil tentang pengharaman sesuatu atau penghalalan sesuatu, maka kita akan seterusnya menjadikan Tuhan sebagai objek sengketa. Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang maju dengan peradaban manusia yang serba cepat ini. Silahkan Anda yang meyakini musik haram, silahkan jangan dengarkan. Jangan pakai ringtone di HP-nya. Jangan pernah mendengarkan musik dimanapun, di bandara, di mall, dan seterusnya. Jangan pernah datang ke mall, karena di mall juga banyak musik yang diputar. Jangan pernah ke bandara, karena di bandara juga ada musik. Jangan pernah nongkrong di restoran, kalau memang itu ada musik. Silahkan saja, sepanjang sampean semua kuat dengan berbagai hal yang menurut Anda haramkan itu. Oleh karena itu, marilah kita menjadi umat manusia yang fleksibel, yang lentur terhadap peradaban manusia. Silahkan orang menganggap halal musik, silahkan menganggap musik itu haram, silahkan saja. Tapi satu hal yang penting adalah bahwa kita harus mengawal peradaban manusia ini dalam kebajikan, dalam kearifan, dan juga kedamaian, serta toleransi di antara semua umat manusia. Saya termasuk orang yang menghalalkan musik dalam konteks bahwa musik tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mencederai kemanusiaan. Sepanjang musik itu dipakai untuk membangun kemanusiaan yang arif dan bijak, maka musik akan halal seterusnya. Terlebih lagi kalau musik itu dipakai sebagai syiar agama Islam untuk memperkenalkan Islam, untuk memperkenalkan kelembutan Islam, kedamaian Islam, dan juga kemanusiaan di dalam Islam, maka semuanya itu akan berbuntut menjadi pahala. Dan insya Allah akan mengalirkan kita kepada surganya Allah kelak ketika kita di akhirat. Oleh karena itu, jangan terlalu kaku yang menganggap bahwa haram menurut saya harus haram menurut orang lain. Halal menurut saya harus halal menurut orang lain. Kita ini siapa?
Kita ini adalah setitik debu kecil dalam miliaran peradaban manusia selama puluhan ribu tahun. Kita jangan pernah menjadi Tuhan kerdil yang hanya sibuk menghitung dosa orang lain. Jangan pernah kita menjadi manusia yang selalu gelisah oleh berbagai perbedaan. Karena perbedaan di dalam diri manusia adalah sunnatullah, kehendak Allah. Saudara-saudaraku pemirsa MPTV, saya kira kita selesaikan semua perdebatan tentang itu. Silahkan yang menganggap bahwa musik itu haram, silahkan. Tutup kupingnya. Buang HP-nya. Dan jangan pernah dengarkan apapun yang bersifat musik karena itu haram. Masuk ke dalam badanmu. Tapi kalau yang sangat lentur menganggap musik itu halal, itu adalah hal yang tetap bertumpu kepada kebajikan dan kearifan. Profesi apapun, bentuk apapun. Jika jelas-jelas diharamkan oleh agama, maka kita sepakat itu menjadi haram. Tapi kalau masih dalam konteks khilafiyah, masih dalam perdebatan, masih dalam tarik ulur, ada yang mengharamkan dan menghalalkan, maka sifatnya jangan pernah memaksakan keharaman atau kehalalan itu kepada siapapun. Saya kira begitu saja. Terima kasih banyak atas tanggapannya selama ini. Tonton terus MPTV, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi yang fakir ilmu dan juga bagi siapapun yang menonton acara ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.